Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah haqqa tuqatihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Aziz wa huwal asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi aymaini an iskurli wa liwalidayka ilal masyir. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Ukhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia iman dan Islam. Nikmat yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada kita sebagai hambanya. Semoga kita selalu mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebuah pujian yang hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah. Tidak pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian dan juga tidak pantas bagi manusia untuk merasa berjasa. Karena sejatinya segala pujian hanya miliknya semata. Dari mimbar ini khatib mengajak diri khatib sendiri al-fakir serta jamaah sekalian untuk terus menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Salawat serta salam kita sanjungkan dan kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, kepada tabi'in, orang-orang soleh yang telah mengajarkan Islam kepada kita, sehingga kita dapat mengetahui apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Insyaallah kita semuanya termasuk hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas dari Ramadan yang telah kita lalui sebagai bagian dari pelajaran, sebagai bagian dari satu bagian kita untuk bisa meningkatkan takwa kita. Selepas Ramadan telah memasuki Syawal, bagaimana caranya kita untuk tetap meyakinkan diri kita agar yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan dapat terus berada dalam diri kita untuk memasuki bulan Syawal dan seterusnya. Ada beberapa hal yang bisa kita jadikan pegangan setelah Ramadan meninggalkan kita, sehingga kita dapat terus dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus menjaga iman dan Islam kita.
Kita harus memelihara akidah Islamiah kita. Kita harus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan kita telah dididik dan dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih meningkatkan iman dan Islam kita. Di pagi hari kita berpuasa, di malam hari kita bertarawih, di malam harinya di seperempat malam, di sepertiga malam kita melaksanakan qiyamul lail, bertahajud. Kemudian kita melakukan salat taubat. Lisan kita dibasahi oleh zikir, tahlil, tahmid, dan lisan kita tak henti-hentinya untuk membacakan surat-surat dan Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, banyak dari kita yang telah menghatamkan dalam bulan Ramadan ini Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bekal dari Ramadan jangan kita hentikan sampai di Idul Fitri. Namun bekal dari Ramadan kita harus tingkatkan. Kita bawa ke bulan Syawal dan selanjutnya bulan-bulan yang ada. Kita bawa dalam kehidupan kita, sehingga bekal Ramadan akan berbekas di dalam kehidupan kita beragama dan meningkatkan ibadah kita. Di bulan Ramadan kita tak henti-hentinya untuk sholat sunnah, lebih meningkatkan sholat sunnah kita. Di bulan Syawal dan seterusnya kita jangan tinggalkan sholat-sholat sunnah kita, termasuk juga bangun malam untuk melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan tahajud, melaksanakan sholat taubat, melaksanakan sholat hajat, yang insya Allah akan selalu berbekas dalam kehidupan kita. Dan juga jangan kita tinggalkan lagi Al-Quran yang setiap hari kita baca, yang setiap saat kita baca. Mari setelah bulan Syawal ini lebih kita tingkatkan khatam kita. Kita lebih mengerti makna dan artinya Al-Quran yang telah kita baca. Dengan demikian, Ramadan yang merupakan bekal dari kita, pelajaran dari kita, berbekas dalam kehidupan kita setelah bulan Ramadan ini. Kemudian juga yang kedua, pasca Ramadan adalah kita harus memelihara ukhuwah Islamiah kita, memelihara persaudaraan dan kesatuan. Setelah kita saling maaf-memaafkan, melakukan halal bihalal, kita harus terus pelihara ukhuwah Islamiah kita. Kita tingkatkan kesatuan dan kesatuan umat Islam harus terus bersatu dalam memperjuangkan Islam. Umat Islam harus bersatu dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Umat Islam harus bersatu dalam menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Umat Islam harus bersatu dalam membangun bangsa dan negara, memberantas kemiskinan dan kebodohan dan juga keterbelangkangan. Tadi telah diuraikan oleh pembawa acara bahwasanya kita harus peduli kepada saudara-saudara kita yang sedang dijajah. Marilah kita doakan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan kemampuan untuk melawan Zionis Israel. Dan begitu juga untuk saudara-saudara kita yang lainnya, yang meskipun kita mayoritas, namun terlihat minoritas di beberapa daerah. Marilah kita mendukung saudara-saudara kita agar kita dapat menegakkan Islam yang sebenar-benarnya di muka bumi Indonesia dengan ajaran Islam yang sebaik-baiknya. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa hufratin minan nari fanqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai
dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu dalam masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu dapat petunjuk. Maksud berpegang teguh kita semuanya kepada tali Allah pada ayat tersebut adalah kita harus berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Selama hidup di dunia, manusia harus berpegang teguh kepada ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika manusia dalam hidupnya tidak berpedoman kepada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti mereka akan sesat dan tersesat dan menyesatkan. Dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan sesama muslim, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling hasut, saling memuji barang dagangan secara berlebihan. Janganlah kalian saling benci, saling berpaling. Janganlah kamu berjual beli kepada orang yang jual beli dengan orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, sesama muslim adalah saudara. Dan juga dia tidak saling menganiaya, tidak mengecewakan dan tidak menghina. Hadis riwayat Muslim. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tugas umat Islam yang ketiga pasca Ramadan adalah meningkatkan ibadah dan amal soleh. Karena arti sawal itu berarti meningkat, maka umat Islam harus meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan amal solehnya. Selama sebulan penuh di bulan Ramadan, umat Islam digembleng dengan berbagai ibadah dan amalan-amalan. Karena itu selepas dari Ramadan, masuk bulan Syawal, semangat ibadah umat Islam tidak boleh surut. Justru sebaliknya amal ibadah kita harus terus ditingkatkan lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maksud istiqomah pada ayat tersebut adalah bahwa kita melakukan ibadah dan amal soleh harus dilakukan secara terus menerus, dilakukan secara mudawamah. Orang-orang yang melakukan amal soleh secara istiqomah, maka orang tersebut akan ditangi malaikat pada saat berada dalam alam kubur seraya mengatakan, janganlah kamu takut terhadap apa yang akan terjadi pada dirimu, dan tak perlu kamu sedih terhadap apa yang telah kamu tinggalkan di dunia, tetapi bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu waktu di dunia melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga dapat bermanfaat bagi diri khatib sendiri dan untuk kita semuanya. Terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Aku liqauli haja wastaghfiru walakum walistaghfirul muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Faya ayuhal muslimun, ittaqullaha ta'ala wajal falahisa ma zuhara minha wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa khuduril jumu'ati wal jama'ah wa'lamu anna allaha ma'arakum bi amri bidafihi binafsi wa sannabi bi malaikati wa qudsi wa qala ta'ala walam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal ammat innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya qadil hajat wa ya kafil Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahussu'ana wa tabudana wa tamin tafsirana ya Rahman ya Rahim. Allahumma rabbana Allahumma rabbana Allahumma rabbana Allahumma rabbana Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhir hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, aqimus shalah.